dalam program kajian Islami bersama Ikatan Dai Indonesia Kabupaten Rokan Hulu. Dan di mana Iwan seperti biasa dalam program ini kita kedatangan Al Ustadz, dan di sini sudah hadir Ustadz Dimyanti Juwaini SAG. Selamat datang Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustadz. Ya. Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, walaupun perjalanan jauh ya Ustadz hari ini ya. Lumayan juga. Baik ya Ustadz, selamat datang bersama kita di sini di radio. Dan di mana Iwan hari ini ya Ustadz, kita membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu meraih ampunan Allah. Ya. Nah, di sini Wakila tentunya dalam program kajian Islami kita senantiasa menantikan atensi Wakila untuk bertanya mengenai tema kita. Boleh bergabung bersama kita melalui telepon atau SMS di 0823 8768 9561. Baik Wakila, langsung aja kita kembali lagi bersama Ustadz Dimyanti Juwaini SAG. Nah Ustadz, mengenai meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Seperti yang kita ketahui ya, bahwasanya kita ini adalah manusia biasa, yang tidak lepas dari namanya dosa dan kesalahan ya Ustaz ya. Betul, betul. Apalagi seperti pandemi saat ini Ustaz. Iya. Yang konon banyak orang mengatakan ini adalah memang kesalahan manusia. Karena banyak penelitian juga yang sedang mencari tahu ya Ustaz. Ya. Dan ternyata baru-baru ini juga ada beritanya nih Ustaz bahwasanya memang ini adalah kesalahan dari salah satu laboratorium yang ada di Wuhan sana nih Ustaz. Dan menyikapi hal ini nih Ustaz ya, pandemi-pandemi yang seperti ini yang terjadi pada kita, tentunya banyak sekali kerugian. Dan dari dampak kerugian ini seperti yang kita ketahui Ustaz, ini adalah sebuah kesalahan juga dari kita sebagai manusia. Nah, untuk menyikapi hal ini Ustaz, apakah dengan cara bertobat saja sudah cukup Ustaz? Tentunya betul apa yang dinyatakan tadi, bahwa setiap musibah yang Allah turunkan kepada kita tidak terlepas daripada dosa-dosa kita yang kita perbuat. Karena Khalifah Umar bin Khattab mengatakan, "Ma nuzilal adzabu illa bidzambin." Tidak akan diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, musibah, bencana, bala bencana oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan adanya dosa-dosa manusia. Wa ma rufi'ahu illa bitaubah. Dan tidaklah diangkat wabah, bala, bencana oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan taubatnya manusia daripada dosa-dosanya. Jadi ada kaitan memang. Ada kaitannya. Masalah seperti ini ada kaitannya terhadap dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Baik Ustaz, tanpa memperpanjang waktu, mungkin Ustaz bisa memberikan tausiahnya langsung kepada kita mengenai tema kita hari ini, yaitu meraih ampunan Allah SWT. Pada Ustaz, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa, pendengar radio Islamik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, wajiblah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat karunia-Nya kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberikan kekuatan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam iman dan Islam, sehingga kita sampai saat ini masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini.
Dan kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan umur kepada kita sehingga sampailah usia kita ke dalam bulan suci Ramadan. Memang pertemuan ini yang betul-betul kita harapkan, kita ingin berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Sebagaimana doa-doa kita 2 bulan yang lalu sebelum memasuki bulan suci Ramadan, kita sering berdoa, Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Syaban, dan sampaikanlah usia kami, perjumpakanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Bahkan para ulama salafus soleh dikabarkan, diceritakan 6 bulan sebelum datang bulan suci Ramadan, berarti ini dari bulan Muharram, sudah meminta berdoa kepada Allah agar diperjumpakan dengan bulan suci Ramadan. Lalu 6 bulan berikutnya setelah memasuki Ramadan sampai bulan 12, bulan Dzulhijjah, para ulama salafus soleh senantiasa memohon kepada Allah 6 bulan kemudiannya itu supaya amal-amal ibadah di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini patut kita syukuri. Pemirsa, para pendengar radio Islamik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, bahwa bulan suci Ramadan, kalau kita biasa katakan bulan puasa, itu ada sebutan-sebutannya. Selain bulan suci Ramadan, ada julukan-julukannya biasa kita panggil. Di antaranya adalah bulan suci Ramadan kita panggil dengan syahrun azim. Jadi syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan itu biasa kita panggil dengan syahrun azim, bulan yang mulia. Kenapa dikatakan bulan yang mulia? Karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan ini di atas bulan-bulan yang lainnya. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sayyidu syuhur syahrul Ramadan. Pemimpin penghulu para bulan itu adalah bulan suci Ramadan. Dan syahrun azim itu terekam dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad adzallakum syahrun azim. Telah datang kepada kalian bulan yang agung, bulan yang mulia. Berikutnya, bulan Ramadan biasa disebut juga dengan syahrul Quran, bulan Al-Quran, karena memang di dalam bulan suci Ramadan diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah di mana bulan diturunkannya di dalamnya kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai pembeda antara hak dan batil. Berikutnya bulan suci Ramadan disebut juga bulan yang penuh barokah, syahrul mubarak. Berkah adalah ziyadatul khair fil khair. Berkah itu adalah bertambahnya kebaikan di dalam kebaikan. Kenapa sampai dikatakan bulan yang berkah? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita di bulan suci Ramadan kebaikan-kebaikan di mana setiap pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala adhafan mudha'afah. Setiap amalan-amalan sunnah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya seperti laksana amalan wajib. Juga yang istimewa, setiap datang bulan suci Ramadan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan diikat setan-setan yang dimana tidak didapati di bulan selain bulan Ramadan, kecuali di bulan suci Ramadan. Sebagaimana hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan, apabila datang bulan suci Ramadan, futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka, wa sufidati syayatin, dan diikat setan. Yang berikutnya, bulan Ramadan biasa juga disebut syahrul maghfirah, bulan ampunan.
Nah, ini ada kaitannya dengan materi kita, kajian kita saat ini. Meraih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tadi dikatakan bahwa setiap manusia itu pasti salah. Karena manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Ada pepatah Arab mengatakan, al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Dan ini dibenarkan oleh hadis baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Baginda Rasul bersabda, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak keturunan Nabi Adam khata'un, pasti mengalami salah, perbuatan salah. Setiap anak Adam, setiap manusia tanpa terkecuali, termasuk Nabi Adam, pernah bersalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita manusia, bukan malaikat yang tidak pernah salah. Wa khairul khata'i at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang salah ialah orang-orang yang bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di bulan suci Ramadan yang disebut dengan bulan maghfirah, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengampun, Al-Ghaffar, maha pengampun, memberikan ampunannya kepada setiap orang yang beribadah di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengobral ampunannya di bulan suci Ramadan. Seolah-olah ampunan itu bertaburan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, umat Islam yang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Siangnya diberikan ampunan, malamnya diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya siang malam diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang mau menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya di bulan suci Ramadan. Sebagaimana hadis baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, baginda Rasul mengatakan dalam sabdanya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Siapa orang yang puasa di bulan suci Ramadan di siang hari, tentu siang hari puasa itu kan. Man shoma ramadhana, siapa orang yang puasa di siang hari pada bulan suci Ramadan, imanan wahtisaban, dia yakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan dia penuh harap terhadap Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa yang lalu. Siangnya mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan malamnya sebagaimana hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, bersabda, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa orang yang melaksanakan qiyamul lail, qoma, melaksanakan ibadah salat di malam hari. Menurut Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi yang disebutkan salat di situ, salat malam itu ialah salat tarawih. Orang yang melaksanakan ibadah salat tarawih di malam hari dengan penuh keimanan kepada Allah dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Siangnya diampuni, malamnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para pemirsa pendengar radio Islamik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, bagi saudara-saudara kita yang dalam kondisi wabah ini mungkin berada di zona merah, dia berada di zona merah sehingga masjid tidak mengadakan sholat tarawih berjamaah, maka jangan sampai ditinggal sholat tarawih itu. Tetap kita sholat tarawih berjamaah di rumah dengan keluarga. Karena sholat tarawih yang kita lakukan mengundang ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak cukup sampai di situ. Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-salawatul khamsu,
sholat antara sholat 5 waktu dari sholat ke-1 dengan sholat yang berikutnya, al-jum'ah ilal jum'ah, dari Jumat ke Jumat, wa Ramadan ila Ramadan, dan dari Ramadan yang satu kepada Ramadan yang lain, mukaffaratun ma bainahunna, itu sebagai penebus dosa di antara keduanya. Idzajtanaba kabair, selama dia meninggalkan dosa-dosa besar. Dan saat ini kita berada di 10 pertengahan bulan suci Ramadan, di mana hadis baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun hadis ini dinyatakan dhaif, tetapi untuk fadhailul amal para ulama sepakat boleh digunakan. Hadisnya ialah bulan Ramadan itu awaluhu rahmah. Pertama, 10 pertama bulan suci Ramadan itu adalah rahmat kasih sayang Allah. Wa awsatuhu maghfirah. 10 pertengahan bulan suci Ramadan adalah ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruhu itkum minan nar, dan di akhir Ramadan 10 terakhir bulan suci Ramadan dibebaskan kita daripada siksaan api neraka. Dan alhamdulillah kita berada di 10 pertengahan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ampunan Allah Subhanahu wa taala Allah turunkan kepada kita, Allah berikan kepada kita. Dan memang kita harus mohon meraih ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk orang yang rugi, yang didoakan oleh malaikat Jibril sebagai orang yang celaka. Kita tahu bahwa hadis baginda Rasul SAW ketika baginda Rasul naik tangga pertama mengucapkan amin, tanggal kedua mengucapkan amin, tangga ketiga mengucapkan amin, 3 kali baginda Rasul mengucapkan amin, amin, amin. Lalu para sahabat bertanya kepada baginda Rasul, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang menyebabkan engkau mengucapkan amin 3 kali? Dijawab oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, atani Jibril, telah datang kepadaku malaikat Jibril. Malaikat Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta kepada saya, kata baginda Rasul, untuk mengaminkannya. Salah satu doa malaikat Jibril ialah rogima anfu rajulin, hina dina dan celakalah seseorang, man dakhala ilaihi Ramadan, orang yang masuk ke dalam bulan suci Ramadan, usianya dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan, falam yughfar lahu, tetapi dia tidak mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Didoakan oleh malaikat Jibril supaya celaka dan diaminkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu bahaya doa ini bagi orang yang tidak mendapatkan ampunan. Kenapa mereka tidak mendapatkan ampunan daripada Allah? Karena dia tidak mau beribadah di bulan suci Ramadan. Ya. Mumpung di bulan Ramadan, tadi kita banyak-banyak bertobat ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita terus yang mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah. Selain puasa, kita berbanyak ibadah agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, jangan kemana-mana dulu ya, tetap bersama kita di sini. Kita kembali dulu ke lagu kita dan beberapa pesan untuk wakilah. Nanti kita nantinya selalu ada isi wakilah di 0823 8768 9561. Ini kita juga masih bersama Ustadz Dimyati Juwaini SAG. Ustadz masih semangat ya memberikan tausiahnya kepada kita semua. Insyaallah. Insyaallah. Masih membahas mengenai meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustadz, tadi kan sudah dijelaskan ya bahwasanya di bulan Ramadan ini adalah tempat ampunan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, umatnya yang senantiasa untuk berlomba-lomba mencari kebaikan. Nah, lantas apa nih Ustadz syarat-syaratnya agar kita bisa mendapatkan ampunan itu dari Allah Subhanahu wa taala? Syarat-syarat kita mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosanya dosa kecil, dosa yang ringan-ringan, tentu dengan kita menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan,
dengan penuh keimanan tadi sesuai dengan hadis baginda Rasul dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janji Allah yang tertuang dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi. Melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan sholat tarawih, ya kan, di bulan suci Ramadan. Tapi kalau dosa itu dosa yang besar, ya kan, ini tidak cukup dengan melaksanakan itu semua, tetapi harus dengan taubat nasuha. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala daripada dosa-dosa besar yang telah kalian lakukan dengan taubat yang bersih, taubat yang sungguh-sungguh, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mandi taubat, terus sholat sunat taubat 2 rakaat, terus kita beristighfar mohon ampun kepada Allah. Terus juga ada 3 syaratnya. Yang pertama adalah ikhla. Ikhla itu kita ketika kita bertaubat, supaya taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus berhenti dari perbuatan dosa itu. Ikhla dengan segera, jangan ditunggu-tunggu, jangan dientar-entar, ya, harus seketika ikhla, berhenti dari perbuatan dosa. Yang kedua adalah an-nadmu. An-nadmu itu merasa menyesal terhadap dosa yang telah dia lakukan. Yang ketiga an-nadam. An-nadam itu al-azam. Yang ketiga al-azam, maaf. Al-azam, azam itu adalah bertekad sekuat tenaga kita tidak akan mengulangi perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Tuh. Seperti itu ya. Iya. Tahap-tahapan yang harus kita lalui ya ketika kita untuk mendapatkan ampunan. Ada satu lagi. Kalau berdosanya itu kepada manusia, yang tadi itu berdosa kepada Allah ya. Tapi kalau berdosa kepada manusia, kita harus minta maaf kepada orang tersebut. Kalau jika seperti ini Ustaz, ya, ada di kalangan kita nih Ustaz yang ternyata dia berdosa, ya, malah dia tidak meminta maaf dan bahkan menjauhi kita. Lantas bagaimana nih Ustaz, orang yang sudah merasa terzalimi ini, apakah dia harus mengejarnya untuk meminta maaf, ya, atau harus dibiarkan saja nih Ustaz? Kalau menurut saya hematnya dibiarkan saja, karena biarlah dia yang menanggung akibat daripada perbuatan dosanya. Dan ketika kita memaafkan, maka pahalanya jauh lebih besar daripada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ciri orang yang bertakwa kepada Allah, wal afina 'anin nas, memaafkan manusia. Dan orang yang memaafkan manusia, pahalanya, ganjarannya diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, jadi seperti itu ya. Kalau kita punya kesalahan terhadap orang tersebut, kita harus minta maaf secara langsung ya. Kalau bisa dipertemukan gitu ya, harus ditemukan gitu ya. Betul, Tapi kalau betul sekali. dia mengalihkan atau menghindari kita, sebaiknya diikhlaskan saja ya. Oke Ustaz, selanjutnya apa nih Ustaz tanda-tandanya seseorang itu sudah mendapatkan ampunan dari Allah SWT? Tanda-tanda seorang mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala tercermin daripada perilakunya. Dia akan berperilaku baik, berbuat kebaikan, dan dia jaga kebaikan itu. Dan juga hatinya menjadi tenang, merasa jiwanya itu merasa tenang, tidak gelisah. Itu tanda-tanda secara kalau dilihat secara nyata pada manusia yang mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia ditengok akhlaknya menjadi baik, semakin baik lagi, dan dia hidupnya tenang, tidak gelisah. Jadi seperti itu tanda-tandanya. Namun jika seseorang itu nih Ustaz sudah melakukan kesalahan, tapi terus dia melakukan kesalahan dan bertobat kembali, ini gimana nih Ustaz? Pandangan Islam.
Itu sebetulnya bukan taubat yang ideal, bukan taubatan nasuha. Jadi seperti itu. Jadi macam istilahnya kalau di kami itu taubat sambal. Ya kan? Pedas, ketika pedas, dia bilang pedas sekali sambal ini, tapi diambil juga dimakanin lagi. Jadi semacam begitu. Jadi kalau tadi kita sebutkan syaratnya taubat itu adalah yang pertama al-iqla, meninggalkan perbuatan dosa yang dilakukan, ya kan? Terus yang kedua an-nadam, bersedih, ya kan? Terhadap apa yang dia lakukan, kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Yang ketiga al-azam, mempunyai tekad yang kuat tidak akan melakukan lagi ini yang dilanggar oleh dia. Tetapi ada ulama yang mengatakan bahwa kalau dia tetap seperti itu, dia berbuat salah terus dia berdosa lagi, dia bertobat, ya kan? Tobatnya diampuni oleh Allah, terus dia berbuat salah lagi, terus dia bertobat lagi dengan benar-benar bertobat, terus diulangi seperti walaupun terulang-ulang, kata ulama tersebut, insya Allah taubatnya kalau memang dia betul-betul bertobat lagi, taubatnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana? Dalilnya hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tadi sudah disebutkan, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Baginda Rasul bersabda, kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam itu pasti bersalah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan yang sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah orang yang bertaubat. Di situ kata-katanya khata'in, orang yang banyak berbuat salah. Jadi sangat mungkin dia salah, bertaubat, lalu berbuat salah lagi, bertaubat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau betul-betul dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, tetapi namanya manusia tadi, setiap anak Adam tuh sering terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Tetapi taubat yang ideal yang disebut taubatan nasuha yang harus mencakup 3 kriteria tadi. Menyesal. Ya, betul. Lantas sampai kapan nih Ustaz Allah memberikan taubat ini sendiri kepada manusia tersebut? Hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala ma lam yughargir. Ma lam yughargir itu selama nyawanya belum sampai ke tenggorokan. Selama dia hidup, belum meninggal, dia bertaubat, insya Allah taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau memang dia betul-betul taubatnya taubatan nasuha. Dosa apapun, dosa berzina, dosa minum-minuman keras, berjudi, termasuk doa syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kalau dia belum meninggal, dia sebelum meninggal, sebelum terlepas nyawanya daripada badannya, dia bertaubat kepada Allah, ya Allah, saya minta ampun, saya salah, selama ini saya sudah menyekutukanmu ya Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Malam yugorgir, selama nyawanya belum sampai ke tenggorokannya. Jadi sebelum ajal menjemput kita, betul. mari kita sama-sama ya meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, di sesi terakhir ini ada pertanyaan terakhir dari Iwan Hilang. Ini ada Bang Ruston dari Pasir Luhur. Assalamualaikum, selamat siang Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga kebaikan dan rahmat Islam selalu ada di bumi seribu sudut ini. Amin. Saya mau tanya Amin. Ustaz, Amin. bagaimana orang yang berpuasa tapi tidak mengeluarkan zakat, dan bagaimana orang yang tidak berpuasa tapi mengeluarkan zakat? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik. Pertanyaannya bagaimana orang yang berpuasa tetapi tidak mengeluarkan zakat? Puasanya sah. Puasanya sah karena yang membatalkan puasa itu bukan tidak bayar zakat, atau syarat sahnya puasa itu bukan membayar zakat. Kita sudah tahu, sudah ada di bab fikihnya masalah puasa.
Jadi tidak ada yang membatalkan puasa itu tidak bayar zakat, atau syarat sahnya puasa itu harus bayar zakat, itu tidak ada. Puasanya sah, dan dia kalau puasanya sah sesuai dengan aturan agama, dia mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau dia tidak berzakat, nah itu dia akan mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala dari perbuatannya itu. Dia tidak mau mengeluarkan zakat. Memang terkadang orang dia mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, puasa dia tahan, sholat juga dia mau, sholat tahajud, sholat witir dia mau, tetapi giliran suruh dikeluarkan uangnya nanti dulu dia. Kadang-kadang seperti itu ya kan. Jadi seperti itu. Tapi memang sholat puasanya sah, dan dia berdosa karena tidak mengeluarkan zakat. Tapi kalau seandainya tidak mampu nih Ustaz, Ya. untuk mengeluarkan zakat, apakah ada toleransinya Ustaz? Kalau dia tidak mampu, Islam sudah mengatakan, ajaran Islam itu rahmatan lil alamin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani seseorang yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Jadi pasti Allah membebani sesuai dengan kemampuan orang tersebut. Kalau dia itu tidak mampu, maka tidak wajib bayar zakat. Zakat itu kan ada ada takarannya. Jadi ada nisabnya. Kalau dia tidak memiliki harta sesuai dengan nisabnya, maka dia tidak wajib zakat. Termasuk zakat fitrah. Dia ketika bulan suci Ramadan mendekati hari raya Idul Fitri, tidak ada beras yang dia untuk dikeluarkan zakatnya, maka dia tidak akan wajib. Bahkan dia berhak menerima zakat. Jadi kalau tanya dia mampu Ustaz, tapi dia menerima zakat, itu boleh nggak? Kalau dia mampu tapi dia dapat zakat, yang salah ini panitia zakatnya. Dan tentu yang salah panitia zakatnya, dan orang yang kaya yang menerima itu juga salah kalau dia terima. Tetapi kalau ada kesalahan seperti itu, sebaiknya dikembalikan, bahwa saya tidak berhak menerima zakat. Kembalikan, tolong salurkan kepada yang berhak. Tentunya kan seperti itu. Oke, tadi ada pertanyaan lagi ya Ustaz, kalau dia tidak berpuasa tapi membayar zakat, gimana nih? Dia tidak berpuasa tetapi dia bayar zakat, dia akan mendapatkan pahala daripada zakatnya yang dia lakukan, tetapi dia berdosa karena dia tidak melaksanakan ibadah puasa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bang Ustaz bisa diterima ya penjelasan dari Ustaz. Nah, Ustaz mungkin bisa memberikan pesan terakhir kepada Iwan Fila mengenai tema kita, yaitu meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, sebelum menutup program kita Ustaz. Iya. Para pendengar iRadio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pungpung bulan suci Ramadan, bulan yang penuh ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengobral ampunannya. Banyak ampunan yang Allah berikan kepada kita, maka bersungguh-sungguhlah kita dalam beribadah di bulan suci Ramadan. Lakukanlah kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan, seperti puasa di bulan suci Ramadan, sholat malam, sholat tarawih, terus baca Quran. Kita insya Allah mudah-mudahan di bulan yang penuh barokah ini, bulan yang penuh ampunan ini, kita mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan Ramadan ini seolah-olah Ramadan terakhir buat diri kita. Jangan berpikir kita akan berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan. Kita pikirkanlah bahwa ini Ramadan seolah-olah Ramadan yang terakhir buat kita, maka kita akan sungguh-sungguh dan dalam beribadah kepada Allah, dan insya Allah kita mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah janjikan kepada kita melalui hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga sehat selalu ya Ustaz. Amin insyaallah. Baik Iwan Fila, terima kasih sudah mendengarkan kita, dan semoga saja ya dengan tausiah kita hari ini bermanfaat, dan semoga bukan hanya di bulan Ramadan, tapi di bulan-bulan selanjutnya kita benar-benar menjalankan perintah Allah. Amin. Dan tentunya kita meraih ampunan Allah SWT. Amin. Saya Aida Fatiwi undur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.